Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini tentang pembahasan eh, soal-soal yaitu tentang soal hidrolisis, yaitu yang penggaramannya, yaitu reaksi asam basa nanti akan menghasilkan garam. Nanti kita akan cari pH-nya gimana gitu. Oke, jadi untuk menghitung pH itu dia jenisnya banyak, bisa berdasarkan asamnya, yaitu asam kuat, asam lemah, seperti soal-soal sebelumnya kita bahas. Ada juga bisa kita hitung pH-nya, yaitu karena campuran antara asam dan basah, kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya minta tolong teman-teman semuanya, minta tolong di subscribe ya, dan jangan lupa juga nanti di share buat teman-teman kita yang lainnya, kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama, yaitu jika diketahui pH. Oke, ini diketahui pH nih, diketahui pH dari amonium sulfat. Oke, Kw-nya 1 kali 10 pangkat minus 4, Kb-nya ketahui. Oke, ini teman-teman perhatian dulu. Ini kan amonium sulfat ya. Oke, ini amonium sulfat ini berarti ini terdiri dari unsurnya yaitu amonia dan asam sulfat. Oke, berarti ini dia basa lemah. Oke, sedangkan ini adalah asam kuat, kayak gitu. Berarti sifat garamnya ini berarti yang kuatnya dengan menang, ya kan? Berarti ini sifatnya asam. Oke, dan juga dari sini ketahuan nih bahwa pH-nya 5. Oke, di sini pH-nya 5. Oke, berarti kita cari dulu H plusnya, konsentrasi H plusnya berarti diantilogkan yaitu jadinya 10 pangkat min 5. Oke, berarti karena ini asam, berarti kita rumus hidrolisisnya yaitu H plus sama dengan akar dari KW per. Nah, ini kan basa lemah nih, makanya per KB. Oke, dikali konsentrasi garam. Oke, terus ini H plusnya udah ada nih, 10 pangkat min 5. Berarti kita masukin nilai KW-nya juga udah diketahui, yaitu 10 pangkat min 14, nilai KB-nya 10 pangkat min 5. Oke, konsentrasi garamnya belum ada ya. Oke, supaya lebih gampang nanti konsentrasi garamnya kita simbolkan A aja ya. Oke, atau kita buat A besar deh. Nih, berarti ini dikali dengan A. Oke, berarti kalau ini dikali dengan A supaya akarnya ini hilang, berarti ini kita kuadratkan. Ya kan? Kalau dikuadratkan, ini kan berarti 10 pangkat min 10 kan? Nah, 10 pangkat min 10. Ini dikuadratkan berarti akarnya hilang, jadinya 10 pangkat min 14 per, sorry, akarnya hilang tapi masih ditulis ya. Oke, sorry. 10 pangkat min 5 dikali A. Oke, berarti ini kali silang atau ini kita bagi juga bisa, terserah ya. Oke, kali silang aja. Ini ke sini berarti 10 pangkat min 15, ya kan, karena dia pangkat kan itu ditambahin ya, kalau dia dikali. Terus 10 pangkat min 14 dikali A. Berarti A-nya sama dengan ini ya, dibagi ini. Berarti 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 14. Berarti 10 pangkat min 1 molar. Oke, jadi molar kita itu adalah nih, 10 pangkat min 1. Oke. Terus teman-teman perhatiin, ini kan kalau diionin jadinya nih NH4 ini ada 2 plus ditambah SO4 2 min kayak gitu. Jadi angka 2 ini yang dikali ke sini. Jadi garamnya itu nanti konsentrasinya dikali dengan 2. Kayak gitu. Kenapa? Karena yang dipakai itu adalah ion yang ini, yang dari asam dari basa lemahnya. Oke. Berarti karena ini ada 2, berarti ini kita harus bagi 2. Kayak gitu. Oke, berarti ini A-nya dibagi 2, berarti ini ya 10 pangkat min 1 dibagi 2 kan 0,5 nih, 0,5 dikali 10 pangkat min 1 atau sama aja dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Oke, ini adalah nilai A-nya. Berarti di sini yang mau dicari adalah masanya. Oke, berarti kita cari masanya, kita pakai rumus yang cepat aja ya, yang ini.
Molar sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Ingat, ini dalam satuan mili. Oke, ini dia 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, masanya yang akan kita cari berapa? Dibagi dengan mr-nya berapa? Oke, mr-nya adalah 132. Oke, dikali 1000 per volumenya berapa nih? 250 mili. Oke, ini kan kesini secara nih, ini 4. Kalau 132, dan 132 dibagi, dikali ya, ini kali silang ya. Ini kali silang. Berarti 132 dikali 0,05 itu sama dengan 6,6. Oke, 6,6 sama dengan 4 dikali massa. Berarti massa sama dengan 6,6 dibagi 4. Oke, berarti nilainya adalah 1,65. Oke, gram. Gini. Jadi dapat nilainya bahwa nilai dari nilai masanya dari amonium sulfat itu yang dilarutkan dalam 250 mili air itu adalah sebanyak mana nih? Ini ya tadi ya. Sebanyak nih. Nah, oke, teman-teman ingat nih di sini harusnya nih ini ya. Suka nanti takutnya teman-teman ragu ini dapat duanya dari mana gitu, kenapa harus dibagi dua gitu. Ini kan sebenarnya konsentrasi garam ini garamnya dikali dengan valensinya. Oke, valensinya itu adalah berapa yang ini dikali 2. Jadi ini supaya teman-teman nggak ragu ya. Ini kita coret, hapus dulu nih. Sebenarnya yang di sini itu garam dikali valensi. Oke, dikali valensinya di sini. Oke, tadi kita misalkan tadi garam ini kita simbolkan dia tadi A. Oke, makanya dia dapatnya 1,65 gram. Oke, bisa ya? Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke soal yang kedua. Amonium nitrat dilarutkan ke dalam 1 liter air murni. Diketahui amonium nitrat ini gram per mol. Terus mr-nya ya. Kb-nya pH-nya 6. Oke, lagi-lagi massa ya. Oke, ini kan amonium nitratnya katanya, amonium nitrat itu kan rumusnya ini, NH4 NO3. Oke, ini kalau kita ionin nanti jadinya NH4 plus tambah NO3. Ingat ya, valensinya yang dipakai adalah yang lemah, karena kan ini yang berasal dari basa lemah, sedangkan ini dia berasal dari asam kuat. Oke, berarti ini asam lemah, basa lemah, asam kuat berarti sifatnya adalah asam. Berarti di sini diketahui pH-nya itu sama dengan 6, berarti konsentrasi H plus-nya diantilogkan aja menjadi 10 pangkat min 6. Oke, kita masuk rumusnya karena ini dia asam. Ini rumus hidrolisis ya. Gini, teman-teman nanti perhatikan karena kan gini, kalau di soal ini kan kita bahas dia per bab ya. Ada hidrolisis, buffer, kayak gitu. Ini udah jelas bahwa nanti rumusnya menggunakan rumus hidrolisis atau buffer. Tetapi kalau teman-teman udah nanti ketemu misalnya ujian akhir kayak gitu, atau misalnya teman-teman nanti mengikuti namanya tes SBMPTN atau ujian masuk universitas kayak gitu, di soal nggak dikasih tahu apakah ini hidrolisis atau buffer kayak gitu. Jadi teman-teman yang perhatikan kayak gini. Jadi kalau di soal itu terdapat garam, cuma garam aja ya, larut senyawanya, itu berarti untuk mencari pH-nya menggunakan rumus hidrolisis. Tetapi kalau di dalam soal itu ada asam basa, berarti itu kita harus reaksikan dulu. Kita buat MRS-nya. Baru setelah itu kita lihat siapa yang bersisa, kayak gitu. Kalau yang bersisa itu maksudnya kalau dia misalnya nih, oke ya, contoh
Ini misalnya asam ditambah basa menjadi garam. Misal ya, ini misalnya mula-mula bereaksi sisa. Ini misalnya nilainya N, ini nilainya M. Oke, ini nilainya misalnya min X, oke, ini min X. Nilai itunya ya. Ini misalnya asam sama basanya nilainya habis. Ternyata garamnya ada. Oke, jadi kalau dalam keadaan seperti ini ada ya nilainya. Jadi asam basanya habis, ini berarti dia garam. Garam yang tinggal berarti kita pakai rumusnya hidrolisis. Kayak gitu ya, kalau ada asam dan basa. Oke, kita masuk aja nih rumus yang tadi ya. Berarti ini masuk rumus hidrolisisnya. Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Oke, supaya teman-teman nggak ragu nanti dikali valensinya ya. Valensi yang lemah. Oke, yang lemah nanti ini 1. Berarti ini karena H plusnya udah ada, berarti kita masukin ini 10 pangkat min 6 sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya 10 pangkat min 5. Oke, ini garamnya kita ganti aja ya jadi A ya. Oke, ini valensinya lihat yang lemah di sini 1, berarti cuma dikali 1 ya. Oke, supaya kuadratnya, akarnya hilang, berarti ini dikuadratin. Oke, berarti ini jadinya 10 pangkat min 12 sama dengan ini akarnya hilang, jadi 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali A. Oke, kali silang, berarti 10 pangkat min 17 sama dengan A dikali 10 pangkat min 14. Berarti A-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Oke, ini konsentrasinya kita nggak perlu bagi lagi. Kalau tadi kan sebelumnya dibagi 2 ya. Ini nggak usah dibagi karena dia valensinya 1. Toh juga kan kalau dibagi 1 tetap juga 1. Langsungnya 10 pangkat min 3. Gitu. Setelah dapat nilai A-nya, ini berarti konsentrasi garam tadi ya. Kita simbolin. Baru kita bisa cari hitung masanya. Kita pakai rumus cepat aja ya. Yang ini. Molar sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Ingat ini dalam satuan mili kalau teman-teman menggunakan rumus ini. Karena kan rumus sebenarnya kan ini, molar sama dengan mol per volume. Kalau teman-teman menggunakan rumus yang ini, volume di sini yang digunakan adalah liter. Oke. Ini molarnya adalah 10 pangkat min 3. Masanya yang dicari. Nah, MR-nya adalah 80. Oke, terus setelah itu dikali ini 1000. Oke, ini katakan, nih, dilarutkan dalam 1 liter air. Berarti kita jadikan ke mili menjadi 1000 ya. Oke, ini coret-coret, berarti ini dikali silang. Berarti massa sama dengan, ini kalau kita jadikan bilangan pangkat ya, berarti 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 3, ya kan, berarti 8 dikali 10 pangkat, kalau 1 ditambah min 3 kan jadinya 10 pangkat min 2 ya, nah, atau ini sama aja dengan 0,08, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, teman-teman bisa ngerti ya. Oke, next lagi. Perhatikan senyawa garam-garam berikut. Ini ada beberapa garam. Pasangan garam yang larutannya tidak mengubah warna merah lakmus dan lakmus biru. Oke, ini perhatiin ya. Tidak merubah. Jadi larutan ini atau senyawa ini dia tidak mengubah lakmus biru dan tidak mengubah lakmus merah. Jadi dia tetap. Kalau dia tetap berarti yang dicari yang sifatnya adalah netral. Oke, nih teman-teman ingat, kalau dia netral, ini berarti garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Berarti kita cari nih, oke. Kalau ini NaCl, ini berasal dari NaOH dan HCl. Oke, NaOH ini adalah basa kuat, HCl ini adalah asam kuat, berarti ini dia netral. Oke, berarti ini benar. NaCH3COOH, COO ini kita ionin,
ini menjadi NaOH ditambah CH3COOH. Oke, ini basa kuat, ini adalah asam lemah. Oke, kalau basa kuat ketemu asam lemah, ini nanti pH-nya itu adalah yang bersifat basa dong, ya kan? Berarti dia lebih besar daripada 7. Kalau ini, oke, ini adalah amonium cyanida, ini berasal dari NH3 ditambah HCN. Oke, ini dia basa lemah, ini asam lemah, sama-sama lemah. Oke, kalau dia sama-sama lemah, oke, ini kita tidak bisa menentukan dia pH-nya langsung 7 enggak. Ini nilai pH-nya, oke, itu tergantung kepada nilai Ka sama Kb-nya. Oke, teman-teman ingat ya, kalau dia lemah, sama-sama lemah, itu nilai pH-nya itu tergantung pada nilai Ka sama Kb-nya. Oke, jika Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya, maka ini dia adalah asam. Oke, sehingga nanti pH-nya kecil dari 7. Tetapi jika Ka-nya ini lebih kecil daripada Kb atau Kb-nya lebih besar, ini nanti dia bersifat basa atau pH-nya besar dari 7. Gitu ya. Oke, next lagi. Ini berasal dari NH3 ditambah karbonat berarti H2CO3. Ini basa lemah, ini asam lemah, ini nanti sama seperti ini ya, karena sama-sama lemah. Kalau yang ini, dia terdiri dari NaOH, ditambah ini sulfat, yaitu H2SO4. Oke, ini basa kuat, ini asam kuat, berarti ini dia netral. Oke, berarti jawabnya adalah 1 dan 5. Oke, jadi teman-teman ingat lagi nih, yang basa kuat apa aja, yang asam kuat apa aja. Kalau teman-teman lupa, cek aja di video sebelumnya, udah ada tuh bagaimana cara mengetahui atau hafal yang asam kuat sama basa kuat. Karena teman-teman perlu tahu itu, karena jumlahnya cuma sedikit gitu. Oke, nggak apa-apa, kita review dikit ya. Nih, kalau dia basa kuat, ini teman-teman ingat ya, kalau basa kuat, ingat aja golongan 1 sama golongan 2. Caranya gini, ini kan golongan 1 H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ya kan? Sama golongan 2-nya Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Yang atas ini nggak masuk, yang ini dia adalah radioaktif, sama yang ini radioaktif. Yang ini adalah lemah. Oke, jadi yang basa kuat itu ada berapa 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry. Ini Ba masuk ya. Ba, radium yang radioaktif. Oke, jadi dia ada 8. Itu kalau basa kuat. Kalau asam kuat, teman-teman ingat aja golongan 7. Golongan 7 kan klor, brom, iodin, astatin. Astatin nggak masuk karena dia radioaktif. Kalau F ini kalau ditambah H ya, H plus, jadinya HF ini adalah asam lemah. Oke, jadi ini ada HCl, HBr, HI, terus nanti teman-teman tambah lagi ini. Kalau teman-teman pasti udah tahu nih, H2SO4, ya kan, HNO3, sama asam perklorat HCl4. Udah cuma ini aja, kayak gitu. Oke, next lagi. Campuran dari, ini dia. Ini tadi yang saya maksud, kalau misalnya di soal itu yang diketahui bukan garam. Kalau garamnya langsung berarti kita nggak perlu buat MRS. Jadi kita langsung masukin ke rumus. Tinggal teman-teman lihat aja, nanti garamnya itu dia bersifat basa atau asam. Kayak gitu. Kalau diketahui di dalam bentuk asam atau basanya, berarti kita harus reaksikan dulu buat MRS-nya. Oke, nih. Campuran 100 ml BaOH 0,1 molar. Oke, nih perlu teman-teman ketahui nih, ini BaOH adalah basa kuat, sedangkan kalau asam nitrit itu adalah asam lemah. Oke, berarti kita buat dulu nih rumusnya. Oh, bentar, kita cari mol dulu. Ini kalau misalnya 0,1, nanti kan
kalau untuk cari mol itu, oke bentar ya. Kan kalau untuk cari mol kan sama dengan molar dikali volume, ya kan? Kalau nanti ini volumenya harus dalam bentuk liter ya. Ini berarti 0,1. Berarti nanti kita koma-koma. Jadi nanti teman-teman nggak perlu konversi, jadi tinggal kali aja. Tapi nanti yang kita dapat itu adalah bukan molnya, tapi milimol, kayak gitu. Jadi ini milimol sama dengan molarnya adalah 0,1 dikali volumenya adalah 100. Oke, berarti ini kan 10 milimol. Oke, ini adalah untuk BaOH. Sedangkan kalau untuk HNO3, berarti kita cari milimolnya, berarti sama dengan dia molarnya 0,2 dikali ini 100, berarti ini 20 milimol. Oke, baru kita buat persamaan reaksinya. BaOH 2 kali ditambah HNO3. Oke, hasilnya apa? Teman-teman masih ingat gak hasilnya gimana? Oke, kalau teman-teman lupa, caranya gini. Jadi ini masing-masing senyawa kita ionin dulu. Jadi kan kalau BaOH 2 kali ya. Nih, ini kalau diionin, nah Ba ini muatannya yang ini, indeks lawannya, yaitu menjadi Ba2+, ditambah OH ini dia indeks lawannya, berarti OH-. Kayak gitu. Terus kalau HNO3 ini kita ionin, kok ada minnya, ini H+ ditambah dengan NO3- karena kan indeksnya sama-sama 1. Nah, ini teman-teman ini yang plus ketemu dengan yang min yang ini. Oke, berarti yang ini ketemu dengan yang ini. Kayak gitu. Oke, jadi dia yang pasangannya jadi berlawanan. Oke, kalau H+ ditambah OH-, saya yakin teman-teman semuanya pasti udah tahu itu hasilnya apa. Apa? Nah, pintar. H2O. Tinggal sekarang garamnya apa? Oke, teman-teman ingat lagi nih rumus yang ini ya. Ini teman-teman udah belajar nih di ikatan kimia. Ini kan Ba12. Ini NO3 2-. Ini kan -1 ya. Jadi yang kita pakai adalah angkanya, yang muatannya enggak. Jadi muatan yang ini, yang Ba, itu bakalan menjadi indeksnya si NO3. Muatannya NO3 akan menjadi indeksnya Ba. Oke, berarti ini jadinya Ba, ini kan indeksnya 1, berarti nggak usah ditulis. Terus NO3, ingat NO3 ini satu kesatuan. Berarti kalau ini kan satu kesatuan, NO3-nya ada 1. Nah, ternyata ada 2 nih. Caranya gimana? Buka kurung, NO3 2. Oke, bahwa di sini artinya NO3-nya itu ada 2, kayak gitu. Oke, jadi di sini hasilnya BaNO3 2 kali. Baru ingat nih teman-teman, kalau ada persamaan reaksi harus disetarakan. Kayak gitu ya. Karena kenapa? Kita menggunakan koefisien dalam perhitungan. Kayak gitu. Oke, di sini NO3-nya ada 2. Di sini NO3-nya ada 1. Berarti ini kita kali 2. Oke, kecil banget angka 2-nya. Oke. Terus kita cek deh hanya berapa. Di sini hanya ada 2, di sini ada 2 berarti 4, di sini ada 2 berarti ini dikali 2. Oke, kalau kita hitung O-nya ini 2, di sini 3 berarti di sini 6 berarti 8, di sini 6. Oke, udah pas ya, ini 28. Baru kita buat MRS. Oke, masukin. Ini 10 milimol. Ini 20 milimol. Oke, kalau dalam keadaan seperti ini, siapa yang habis? Gitu. Caranya, ini namanya cari bereaksi pembatas. Oke, untuk mencari bereaksi pembatas, ini di awal nggak ada ya, karena kan dia produk. Berarti mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang bakalan habis. Oke, nih 10 dibagi 1, 10. 20 dibagi 2, 10. Berarti sama-sama nilainya, berarti keduanya sama-sama habis. Oke, berarti ini 10 milimol, ini 20 milimol. Oke, berarti
basa dengan asamnya sama-sama habis. Oke, berarti kalau BaNO3-nya baru kita bisa cari. Nah, kepada siapa kita bandingkan? Bisa salah satu keduanya juga bisa, karena kan sama-sama habis. Oke, kita cari yang koefisien sama aja ya. Ini koefisien 1, ini koefisiennya 1, berarti milimolnya adalah 10 milimol. Oke, jadi basa yang terbentuk itu adalah 10 milimol. Oke, I think sih I'm wrong. Ini bukan NO3, ini NO2. Ini juga 2. Ini juga 2, bukan nitrat tapi nitrit. Oke, I'm so sorry. Kalau dia ketemu kuat sama kuat, nanti dia garamnya netral. Oke, setelah itu kita dapat garamnya, baru kita cari kemolarannya. Oke, kemolarannya berarti kan ini kan baru mol nih. Berarti kita cari molarnya ini. Molarnya ini kan berarti kan mol per volume. Oke, molnya adalah 10 milimol. Volumenya kita pakai volume yang mana? Karena ini dia dicampurin, berarti volumenya adalah volume total, yaitu hasil campur volumenya BaOH sama EHNO3. Ini 100, ini 100, berarti 200. Oke, mililiter. Nah, ini kita nggak perlu ganti. Kenapa? Karena di atasnya milimol. Jadi ini nanti bisa coret nih. M-nya coret kan jadinya mol per liter. Kayak gitu, jadi sama aja. Berarti kalau 10 dibagi 200 berarti dia 0,05 ya. Oke, 0,05 berarti 5 dikali 10 pangkat min 2. Oke, hati-hati ya teman-teman ya. Garamnya itu adalah BaNO2 2 kali. Ini harus kita ionin. Cek ya, tadi kan rumusnya kalau konsentrasi garam itu dikali dengan valensi dari yang lemahnya, garamnya. Berarti ini lihat nih, ini kan Ba12. 2 ini kan punyanya NO2. NO2-nya ada 2 nih. NO2 min. Berarti nanti valensinya itu dikali 2 garamnya. Oke, jadi kita masukin rumusnya. Ini berarti dia bersifat basa ya garamnya ya. Oke, berarti hitungnya adalah konsentrasi OH min. Oke, rumusnya sama dengan akar dari KW per Ka, karena dia Ka-nya adalah yang lemah, dikali konsentrasi garam. Oke, ingat dikali valensinya. Atau misalnya teman-teman nggak perlu buat valensi di sini, nggak masalah, langsung dikali aja, ya kan? Berarti ini sama dengan akar dari KW itu, kalau misalnya nggak diketahui di soal, nilai KW itu adalah 10 pangkat min 14. Oke, jadi 10 pangkat min 14 dibagi, ini 5 dikali 10 pangkat min 4. Oke, kita kali garamnya tadi 5, dikali 10 pangkat min 2, dikali 2. Nah, ini dia. Oke, dikali 2. Berarti ini kita coret, ya kan? Ini kan kesini 1 nih, ya kan? 1 berarti 10. Ini kan kesini bisa coret ya, 5. Ini ada salah itu nggak nih? 10 milimol, ini 205, oke. Ini dikali 2. Oke, ini kesini, ini coret, ini 4, ini habis, ini tinggal 2, min 2, ya kan? Berarti ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat, ini min 14 dikurang min 2, berarti min 12 ya. Oke, min 12. Berarti akarnya sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa dia nggak ada akar ya nilainya ya? Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah OH minnya. Berarti kita cari POH-nya. Berarti kan sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti sama dengan min log akar 2 dikali 10 pangkat min 6.
berarti min 6 dikali min berarti 6, min log dikali akar 2 berarti min log akar 2. Oke, berarti ini sama dengan, oh sorry, ini udah pOH-nya ya. Berarti kalau kita cari pH, ingat di jumlahnya adalah 14 ya. Berarti 14 dikurang, ingat ini dalam kurung, 6 dikurang log akar 2. Oke, berarti ini sama dengan 14 dikurang 6 itu 8, min ketemu sama min, ini jadi plus log akar 2. Oke, kalau akar 2 itu kan dia setengah ya kan? Maksudnya 2 pangkat setengah. Oke, ini kalau ini jawabnya pasti yang ini, yang E. Oke, jadi log akar 2-nya itu, ini kita jadiin dia pangkat setengah. Jadi gini, 8 ditambah log, kan 2 pangkat setengah ya kan? Kalau misalnya di log kan berarti kan setengahnya jadi dikali ke depan. Berarti 8 ditambah setengah log 2. Kayak gitu. Oke, berarti jawabnya tadi yang E. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk part yang ini tentang menghitung soal-soal pH ya atau pembahasannya untuk part yang ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dan bisa mengerti dan harus banyak latihan ya. Dan jangan lupa nih, klik subscribe dan share ya. Terima kasih.